Terangkum 5 fakta sosok yang diduga penipu Anang dan Ashanti yang akan membeli rumahnya di kawasan Cinere. Bermodus membeli rumah mewah Anang dan Ashanti dengan harga Rp 35 miliar secara kontan. Sosok Sultan Jember ini terungkap. Sepasang pasangan tersebut diduga hanya menipu. Merasa ada kejanggalan, istri Anang Hermansyah ini tak sampai melepas surat rumahnya kepada penipu yang diketahui berasal dari Jember tersebut. Sementara itu, ini bukan kali pertama komplotan tersebut beraksi. Sebelumnya PMI, Palang Merah Indonesia, cabang Jember juga mengalami hal serupa. Pengakuan penipu Anang Ashanti punya 300 hotel dan pengusaha tambang. Ini fakta baru Sultan Jember. Pihak PMI pun membongkar sejumlah pengakuan mengejutkan dari Sultan Jember tersebut, termasuk pekerjaannya. Lalu siapa sebenarnya Sultan Jember ini? 1. Identitas Sultan Jember kepada Ashanti. Pelaku mengaku dirinya berasal dari keluarga Sultan Malaysia yang menetap di Jember, Jawa Timur, Jatim. Lebih lanjut, dari informasi yang didapatkan, warga Jember mengaku si pria bernama Wijaya. Sementara istrinya diketahui berasal dari Lumajang, wilayah kabupaten yang terletak dekat Jember. Ashanti tak dapat menyembunyikan rasa syoknya kala menyadari dirinya nyaris menjadi korban penipuan. Melalui Instagramnya, Ashanti mengungkapkan kejadian aneh yang tak biasanya ia rasakan. 2. Mengaku pengusaha tambang di Papua. PMI Jember sempat termakan janji palsu Sultan Jember yang pernah menjanjikan bantuan sebesar Rp 16 miliar. Tak sampai di situ, bahkan PMI Jatim juga pernah dijanjikan sumbangan sebesar Rp 200 miliar. Kepada pihak PMI, pasangan suami istri yang mengaku Sultan Jember tersebut mengaku merupakan seorang pengusaha tambang di Papua. Bantuan tersebut tidak pernah ada sejak dijanjikan bulan Desember 2019 hingga Ashanti membuka indikasi penipuan di bulan Juli 2020. PMI Jember secara resmi juga memberikan pernyataan pihaknya tidak pernah menerima bantuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua PMI Jember Zainal Marzuki dalam rilis resmi PMI Jember yang dikirimkan ke wartawan, Sabtu, 18 Juli 2020. Hal itu disampaikan ketika ramah tamah dengan pengurus PMI Kabupaten Jember tahun lalu. Ujar PMI Jember menyebut nama pasangan itu adalah Haduri Wijaya bin H. Mustafa dan Rico Hapsari Ningtyas 3. Mengaku punya 300 hotel berkelas di berbagai dunia. Tak hanya mengaku sebagai pengusaha tambang di Papua, Sultan Jember juga mengaku memiliki 300 hotel mewah di berbagai negara. PMI Jember menyebut nama pasangan itu adalah Haduri Wijaya bin H. Mustafa dan Rico Hapsari Ningtyas. Awalnya pasangan itu mengaku mendengar langsung tentang terobosan-terobosan yang dilakukan PMI Kabupaten Jember dari Ketua PMI Provinsi Jawa Timur H. Imam Utomo dan membaca inovasi PMI Jember dari media massa. Kemudian pasangan suami istri tersebut berinisiatif bersilaturahmi ke markas PMI Jember di Jalan Jawa nomor 57. Didampingi asisten dan sopir mengendarai mobil Xenia pada pertengahan bulan Oktober 2019. Di tengah kesibukan PMI Jember menggelar serangkaian kegiatan peringatan Hari Sukarelawan PMI tahun 2019, suami istri tersebut menyampaikan akan menyumbangkan dana sebesar Rp 16 miliar kepada PMI Kabupaten Jember. Bantuan itu untuk pengembangan organisasi dan rencana pembangunan rumah sakit emergency PMI Jember 4. Sempat serahkan hadiah secara simbolis, kemudian komunikasi berlanjut intensif melalui sambungan telepon maupun WhatsApp antara Ketua PMI Jember dengan Wijaya. Donatur tersebut mengungkapkan berencana menyerahkan bantuan dana tersebut secara simbolis pada pengurus PMI Kabupaten Jember sebesar Rp 16 miliar. Serta kepada pengurus PMI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 200 miliar pada pembukaan dialog nasional yang menggagas tema peran pemerintah daerah dalam produktivitas PMI diikuti delegasi peserta dialog nasional dari berbagai daerah, Jumat, 6 Desember 2019. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di kegiatan tersebut. Bahkan penandatanganan Memorandum of Understanding dana hibah antara PMI Jember
sebagai penerima dan dengan PT Dayinta Eka Catra sebagai pemberi bantuan dana dengan disaksikan oleh Bupati Jember Faida dan Ketua PMI Jawa Timur H. Imam Utomo serta di hadapan peserta delegasi dari berbagai daerah di Pendapa Wahya Wibawa Graha Jember. PT Dayinta Eka Catra disebut sebagai perusahaan pasangan itu. Selain menyerahkan secara simbolis, pengusaha tersebut juga menjadi tamu istimewa dalam upacara peringatan Hari Sukarelawan PMI tingkat Jawa Timur yang dipusatkan di Alun-Alun Jember, Sabtu, 7 Desember 2020. Namun dari serangkaian cerita tersebut, PMI tidak menyangka jika pasangan suami istri melakukan pembohongan publik, karena pemberitaan viral yang menyebutkan PMI Jember terima bantuan Rp 16 miliar, tapi nyatanya bantuan dana itu sampai sekarang tidak terrealisasi, pungkas Zainal 5. Nyaris tipu Anang dan Ashanti sebelumnya, lewat akun Instagram, Ashanti awalnya menceritakan ulah sang penipu yang berniat membeli rumahnya. Dia mengingatkan pengikut Instagramnya agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang semakin marak. Guys, aku mau share sesuatu TLG kalian hati-hati banget ya sekarang ini lagi banyak banget penipuan dan modusnya macam dua banget, tulis Ashanti. Ashanti mengatakan, sepasang suami istri mengaku tertarik membeli rumahnya di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Jabar. Namun Anang Hermansyah curiga lantaran calon pembeli itu tak melakukan nego harga. Aku kebetulan kemarin 6 bulan jual rumah tapi santai. Tiba-dua ada suami istri datang mau bayar rumah kita, tanpa nawar, bahkan semua pajaknya dia bayar, ngaku orang Jember keturunan Malaysia. Pas lihat orangnya Mas Anang rada curiga, tapi aku ya dua aja, rada aneh biasa aku detail banget ini kayak manut aja, percaya nggak percaya, lanjutnya. Dikutip dari kompas.com, karena saat itu sudah merasa yakin, Ashanti sudah membuat perjanjian dengan si calon pembeli. Mereka maksa minta surat rumah dan aku udah mau kasih, bahkan kita udah buat perjanjian depan notaris. Udah yakin banget sampai aku udah cari rumah lain, bahkan udah HDP tempat lain buat kita pindah supaya bisa mulai pindahan karena barang banyak, anak banyak, dan repot KL dadakan, tambahnya. Ashanti juga mengunggah foto ia dan Anang bersama si calon pembeli tersebut. Ada pula tangkapan layar sebuah artikel berita yang menyebut pasangan suami istri itu pernah menyumbang Rp 200 miliar ke PMI Jember. Namun, Ashanti telah mengetahui bahwa berita itu tidak benar. Beruntung, Anang Hermansyah menahan diri untuk melepas surat-surat rumahnya sebelum calon pembeli mengirimkan DP, down payment, rumah. Kemudian, banyak orang mulai memberi informasi kepada Ashanti dan Anang Hermansyah bahwa dua orang calon pembeli rumahnya itu adalah penipu. Meski merasa terkejut, Ashanti tetap bersyukur dia dan Anang belum sempat melakukan transaksi apapun dengan pasangan suami istri tersebut. Aku beneran shock banget sih, aku share semoga kalian lihat mereka bisa aware, karena banyak lagi cari mereka juga ternyata, tapi kabur duaan. Alhamdulillah kita tetap bersyukur belum sampai kasih apa, ujar Ashanti. Dari Tawali News melaporkan.